Halo, apa kabar pemirsa? Kami hanya melepaskan masker saat kami live siaran. Kami paham betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik selalu menyertai Anda. Untuk beberapa menit ke depan, saya Ramadhani Aisyah akan menyampaikan informasi seputar UNESA khusus untuk Anda dalam rangkaian berita Jendela UNESA. Berikut informasi selengkapnya. Jalur masuk SPMB UNESA telah dibuka, simak jadwal informasi pendaftaran selengkapnya. UNESA gelar vaksin dosis kedua untuk segenap civitas akademika. Rektor UNESA ajak Dirjen Dikti berkuda keliling kampus UNESA Lida. Sukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, UNESA gelar sharing session bersama Dirjen Dikti. Kembali jalin kerjasama, UNESA tanda tangani MOU dengan 21 mitra IDUKA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Penerimaan mahasiswa baru UNESA Jalur Mandiri SPMB telah dibuka. Informasi tata cara dan jadwal pendaftaran dapat diakses di website resmi UNESA. Pendaftaran jalur masuk mandiri Universitas Negeri Surabaya UNESA, yakni seleksi penerimaan mahasiswa baru UNESA, resmi dibuka sejak 14 Juni 2021. Nah, ini kami sediakan ya untuk para calon mahasiswa yang punya prestasi di bidang keagamaan, ya, kemudian olahraga, kemudian seni, terus kemudian keorganisasian, ya. Jadi yang organisasi ini yang kemarin ketua OSIS, ya, sekretaris OSIS belum lolos, silahkan daftar ke UNESA. Calon mahasiswa baru dapat mengakses informasi pendaftaran pada website resmi penerimaan mahasiswa baru UNESA, yakni sipenmaru.unesa.ac.id. Sedangkan yang lainnya kita masih punya jalur sarjana terapan. Selain jalur sarjana terapan ini kita punya dua gelombang 1, gelombang 2. Selain itu kita masih ada jalur TMUBK. Bagi calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar ke UNESA, terdapat beberapa jalur masuk SPMB yang masih dibuka. Adapun jalur mandiri yang masih dibuka oleh UNESA tahun 2021 ini, yakni jalur prestasi keagamaan, jalur prestasi olahraga, jalur prestasi seni, dan jalur prestasi kepemimpinan. Selain itu, UNESA juga menyediakan jalur seleksi masuk mandiri untuk jalur disabilitas, jalur tes masuk UNESA berbasis komputer atau TMUBK, dan jalur D4 atau sarjana terapan yang terbagi menjadi 2 gelombang. Untuk informasi lebih lengkap, dapat diakses di laman resmi UNESA yang tertera di bawah ini. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. UNESA gelar vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk seluruh sivitas akademika UNESA dalam upaya persiapan sambut rencana kuliah tatap muka juga sebagai bentuk usaha UNESA memutus rantai COVID-19. Jelang persiapan kuliah tatap muka atau metode hybrid, Universitas Negeri Surabaya UNESA melaksanakan vaksin massal dosis kedua bagi segenap sivitas akademika di gedung LP3M Kampus Lidah Wetan UNESA pada Rabu 23 Juni 2021. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, pelaksanaan vaksin tahap 2 akan diikuti sebanyak 750 kuota yang terdiri dari dosen selingkuh UNESA serta koordinator dan subkoordinator. Tujuan kegiatan ini untuk mendukung upaya UNESA dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di antara masyarakat Indonesia. UNESA telah menyiapkan segala keperluan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan vaksinasi. Beberapa persiapan vaksin dosis kedua ini diantaranya yakni persiapan tata ruang untuk vaksinasi seperti bilik vaksin dan sebagainya. Jadi kan sebenarnya gini, vaksin ini bukan artinya terus penjamin kita akan bebas atau terlindungi atau tidak bisa terinfeksi virus COVID-19 ya. Apalagi sekarang variannya sudah mulai banyak dan virus varian Delta dari India itu sudah masuk ke Indonesia. Meskipun kita divaksin, kita harus tetap prokes, memakai masker. Gitu ya, jaga jarak, menghindari kerumunan, begitu ya. Itu mengurangi resiko. Karena COVID-19 ini benar ada, nyata dan tidak kaleng-kaleng. Cepat menimbulkan kematian, penularannya cepat. Nah, kalau kita tidak prokes meskipun vaksin, ya itu tetap juga tertular. Karena ada kasus meskipun sudah
vaksin 2 kali tetap terpapar COVID-19. Lebih jauh, UNESA juga mempersiapkan untuk perkuliahan tatap muka yang direncanakan akan diselenggarakan dengan metode perkuliahan hybrid, yakni secara tatap muka atau luring dan daring. Jadi untuk vaksin yang kedua ini oleh Dinkes disiapkan 750 kali. Jadi sisanya ada sekitar 750 itu menunggu jadwal lagi dari Dinkes. Jadi harapannya dengan vaksin yang kedua ini SDM Universitas Negeri Surabaya mulai dari dosen dan tendiknya termasuk lab school yang kita miliki itu bisa mempersiapkan diri agar ke depan ada mimpi dari pemerintah untuk perkuliahan dan sekolah masuk tatap muka. Ini bagian dari upaya kita mendukung pemerintah dan kita juga dibantu oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan situasi yang herd immunity. Jadi kalau kekebalan 70% lebih kita peroleh, maka kita akan terbebas dari pandemi ini. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pelaksanaan Vaksin juga mengimbau kepada segenap sivitas akademika UNESA dan juga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Kegiatan vaksinasi massal ini juga merupakan bentuk upaya perguruan tinggi untuk turut menyukseskan program vaksinasi yang dirancang oleh pemerintah sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Dalam rangka menyambut kedatangan Dirjen Dikti, Rektor UNESA ajak Dirjen Dikti menikmati suasana kampus UNESA Lidah dengan berkuda dan bersepeda di pagi hari. Dalam rangka kedatangan Dirjen Dikti untuk mengisi acara bertajuk sharing session di Laboratorium Merdeka Belajar UNESA Kampus Lidah, Rektor UNESA atau biasa disapa Cak Hasan mengajak Profesor Nizam selaku Dirjen Dikti untuk menikmati suasana kampus UNESA Lidah di pagi hari dengan berkuda dan bersepeda. Dapat kita ketahui bahwa UNESA memiliki sekolah berkuda yakni Pandesa Riding School. Pandesa Riding School memiliki kuda yang berkualitas dan terlatih sehingga aman untuk ditunggangi oleh siapapun. Berkuda merupakan salah satu olahraga favorit yang juga banyak diminati akhir-akhir ini, sekaligus olahraga yang menyenangkan untuk dilakukan di pagi hari. Tak hanya berkuda, Rektor UNESA bersama jajaran rektorat juga mengajak Dirjen Dikti untuk bersepeda berkeliling UNESA Kampus Lidah dengan fasilitas sepeda milik UNESA. Keseruan berkuda dan bersepeda Rektor UNESA bersama Dirjen Dikti diakhiri dengan menyantap sarapan pagi bersama sebelum memulai acara sharing session yang diadakan pada pagi hari. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Wujudkan komitmen UNESA dalam melaksanakan program Kampus Merdeka, UNESA gelar sharing session terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama Dirjen Dikti. Wujudkan program Kampus Merdeka Universitas Negeri Surabaya UNESA gelar sharing session kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama Dirjen Dikti Kemendikbud. Kegiatan ini dilaksanakan di Laboratorium Merdeka Belajar Kampus UNESA pada Sabtu, 19 Juli 2021. Acara ini turut dihadiri oleh Dirjen Dikti, jajaran pimpinan UNESA, dan mitra kerjasama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Pembukaan diawali dengan sambutan Rektor UNESA atau yang kerap disapa Cak Hasan. Dalam sambutannya, Cak Hasan menegaskan bahwa UNESA mengapresiasi kebijakan MBKM dan akan terus mengawal pelaksanaannya di lapangan untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan maju. UNESA sudah banyak mempersiapkan baik itu Sarpras, kemudian beberapa program kegiatan bagaimana mengubah agar mahasiswa itu merdeka, dosennya juga merdeka, ya kurikulum kita sesuaikan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program yang digagas oleh Menteri Kemendikbud dalam menjawab tuntutan revolusi industri 4.0. Melalui acara ini, Dirjen Dikti Profesor Insinyur Nizam MSc PhD IPM ASEAN Engineering menyampaikan bahwa konsep MBKM hadir untuk menjawab tuntutan revolusi 4.0 yang diikuti oleh perubahan pesat di segala bidang, baik itu teknologi, sosial, budaya,
ekonomi maupun dunia kerja. Ya, sesuai dengan namanya ya, ini untuk memerdekakan potensi mahasiswa. Jadi bagaimana adik-adik mahasiswa itu potensinya bisa merdeka untuk berkembang dan tumbuh dengan pesat sesuai dengan passionnya, sesuai dengan cita-citanya, dan juga untuk bisa lebih fleksibel dan dinamis di dalam memasuki dunia profesinya. Dalam acara sharing session ini, Dirjen Dikti turut menyaksikan penandatanganan MOU UNESA dengan 21 mitra IDUKA yang hadir pada hari itu. Dari Surabaya, Mira Cahya dan Yohandika Gusti melaporkan. UNESA kembali jalin kolaborasi. Kali ini UNESA lakukan MOU bersama 21 mitra IDUKA terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Universitas Negeri Surabaya UNESA menandatangani MOU dengan 21 pihak mitra kerjasama IDUKA. MOU ini merupakan bentuk kerjasama secara resmi antara UNESA dengan mitra IDUKA sebagai komitmen bersama mewujudkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Menteri Kementerian dan Kebudayaan Indonesia, Kemendikbud. Acara MOU ini dilaksanakan pada Sabtu 19 Juni 2021 di Laboratorium Merdeka Belajar Kampus UNESA Lidah Surabaya. Pertemuan MOU ini dilaksanakan bersamaan dengan acara bertajuk Sharing Session Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama Dirjen Dikti. Rangkaian acara ini dibuka dengan sambutan oleh Rektor UNESA. MOU ini menjadi salah satu wujud bentuk tanda persiapan UNESA sebagai pihak perguruan tinggi untuk merealisasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita ingin hari ini membangun kolaborasi antara IDUKA, ya, baik itu perusahaan, sekolah, yayasan, dengan UNESA. Kenapa perlu kolaborasi? Karena kebijakan MBKM itu akan bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh kolaborasi. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Rektor UNESA juga menyampaikan MOU dengan IDUKA tersebut merupakan komitmen UNESA untuk menjalin kolaborasi dan saling berbagi serta tumbuh bersama sebagaimana salah satu tujuan dalam MBKM. Dengan adanya MOU yang dilakukan ini menjadikan UNESA dapat lebih siap dalam mewujudkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Kemendikbud. Dapat diketahui bahwa program Kampus Merdeka sendiri merupakan program yang digagas oleh Menteri Kemendikbud sebagai upaya agar mahasiswa dapat melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif sehingga mahasiswa dapat meraih capaian belajar yang mencakup berbagai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terasa dengan optimal. Dari Surabaya, Mira Cahya dan Yohandika Gusti melaporkan. Pemirsa, laporan MOU UNESA dengan IDUKA tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini. Saya Ramadhani Aisyah, tetap sehat, sampai jumpa. KCTV